kunjungan dari Setda Bantul untuk Catur Harjo Fair 2024. Ya, kita ikuti bersama.
di Catur Harjo Fair. Sing disinggahke separuh penjul. Kehadirat Allah yang pada malam hari ini telah selalu melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya berupa nikmat sehat, sehingga di hari malam hari ini kita bisa silaturahim, bisa bertemu dalam rangka menghadiri malam puncak dan penutupan Catur Harjo Fair
2024. Salawat dan salam selalu kita panjatkan ke junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, dan kepada kita semua sebagai umatnya yang selalu menantikan syafaat dan pertolongannya di hari akhir. Amin. Sebelumnya saya mohon maaf apabila nanti dalam menyampaikan sepatah kata dari panitia banyak kekurangan atau banyak khilaf. Sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang pertama, kepada Bapak Sekda Bantul, beliau Bapak Agus Budiharjo MKes yang saya hormati. Kepada Bapak Kabag Hukum Bapak Suparman SIP MU yang juga saya hormati. Kepada Bapak Kepala Dinas DKUMK DKUKMPP, beliau Bapak Dendi yang saya hormati juga. Bapak Kabid Dinas Lingkungan Hidup Bapak Rudi Suharta SIP MM, juga beliau Bapak Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul yang diwakili Bapak Ipung yang saya hormati. Juga dari Bapak Panewu Kapanewon Panda dan Forkop Timcam Bapak Dan Ramil dan Bapak Kapolsek Kapanewon Panda yang saya hormati. Juga dari Bapak Ibu Lurah Caturharjo beserta Pamung dan staf yang saya hormati. Juga dari Ketua Bamuska beserta anggota, dan juga dari LKD se-Caturharjo yang saya hormati, dan juga Bapak Ibu semua yang tidak bisa sebut satu persatu, semua saja yang dirahmati Allah. Terima kasih waktu yang telah diberikan pada saya mewakili dari panitia penyelenggaraan Caturharjo Fair tahun 2024. Dengan adanya kegiatan Caturharjo Fair selama 7 hari, mulai dari tanggal 11, namun tanggal 10 itu dari UKM sudah mulai bergeliat, sehingga mulai tanggal 11 sampai tanggal 7 April selama 7 hari ini bisa berjalan dengan lancar, aman, dan tanpa darangan suatu apapun, dengan tujuan Caturharjo Fair adalah untuk pemberdayaan UKM atau pedagang atau warga Caturharjo yang punya usaha, sehingga dia bisa berusaha dan bisa meningkatkan kesejahteraannya, sehingga dengan otomatis ini para pedagang, para UKM usahanya untung, ini otomatis dari peningkatan anggaran keamanan juga ikut naik dari tahun-tahun sebelumnya. Potensi Caturharjo ini patut dikembangkan dan diberdayakan, baik itu yang berupa permainan anak, permainan berupa wahana, dan juga berbagai kuliner olahan, semua yang diminati para remaja ataupun pengunjung. Selama 7 hari ini jumlah lapak yang tersedia ada 366, sehingga dengan 366 lapak yang sudah dimanfaatkan oleh UKM atau pedagang ini,
sekali lagi dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota. Untuk yang selanjutnya, pada malam hari ini merupakan malam puncak penutupan Catur Harjo Fair, sehingga dari pelaksanaannya dari awal sampai akhir ini tentu banyak kesalahan, banyak kekurangan, masih sangat terbuka untuk kritik maupun masukan dari berbagai pihak, terutama dari Bapak Sekda, dari Bapak Kepala Bidang Kabupaten Bantul, sehingga untuk kedepannya ini rutinitas Catur Harjo Fair ini sangat bisa merupakan wahana yang merupakan ikonnya Catur Harjo, karena di Catur Harjo itu juga banyak ikon yang sudah mulai muncul, terutama yang pertama di Puloboyo itu laboratorium pengolahan sampahnya, sehingga dengan SK mandiri pengelolaan sampah ini dari Bapak Bupati juga sudah mendapat. Dan juga ikon-ikon kuliner olahan mie ini juga sudah banyak sekali. Dan di malam hari ini juga termasuk Catur Harjo Fair yang memberdayakan berbagai UKM dari warga Catur Harjo ini sangat-sangat berjalan dengan lancar, dan masyarakat atau ibu-ibu itu mintanya Masna yang diperpanjang waktunya, maksudnya pelaksanaan UKM-nya ini kalau bisa diperpanjang, namun karena sesuai dengan perizinannya sampai dengan tanggal 17 April, sehingga kita tetap konsekuen untuk pelaksananya sesuai dengan perizinan yang ada. Demikian laporan pelaksanaan Catur Harjo Fair, dan kami sebagai panitia masih sangat terbuka untuk menerima masukan, menerima kritikan, dan juga pamerayogi atau kedepannya bisa lebih baik lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sekda Kabupaten Bantul, Bapak Kepala Bidang dari Bapak Kabak Hukum maupun dari Bapak Kabak Pariwisata maupun DKUKM PP maupun dari Dinas Pariwisata, dan juga dari ibu-ibu, bapak semua yang hadir pada malam puncak Catur Harjo Fair ini. Mungkin demikian saja, banyak kurang dan salahnya saya mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ketua Panitia Catur Harjo Fair 2024 atas laporan yang telah diberikan. Acara selanjutnya yakni sambutan oleh Lurah Catur Harjo kepada Bapak Haji Wasdianto. Waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah suaranya pun balik malih, awal-awal nyanyi suaranya hilang. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Sekda Kabupaten Bantul, Bapak Agus Budiharjo, yang saya hormati Bapak Kabak Hukum Kabupaten Bantul, Bapak Suparman SHMHUM, yang saya hormati Bapak Kepala DKUKMPP, alhamdulillah diwakili mantan Sekcam Pandak, mantan kalau dulu Sekcam saya ini Pak Ewu Anom, ya. Pak Dendi,
Yang saya hormati Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, Alhamdulillah rawuh Mas Ipung, dan tidak asing lagi, dan sering main kita piletak es biasa. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, Alhamdulillah diwakili Pak Rudi. Juga yang saya hormati Romo Menewu Panda, Romo Nanang Diwarmoko Esos. Ini bulan satu alumni dengan Pak Kabar Hukum, juga dengan Lurah Caturharjo, sisa reuni kecil-kecilan ini. Yang saya hormati Bapak Danamil Panda, Pak Rajiko, beserta seluruh anggota, dan juga Pak Kapolsek, diwakili dan Propos dan seluruh anggota. Yang saya hormati juga Bapak Ketua Bamuska Kelurahan Caturharjo beserta seluruh anggota, Pak Arif. Juga yang saya hormati Ketua Pok Darwis sekaligus Ketua Panitia Pelaksanaan Caturharjo Fair, Bapak Indarti SPD. Juga yang saya banggakan Bu Ketua Tim Penggerak PKK, daerah disebut kira dijatah. Dan juga dari Puskesmas Pada 2, alhamdulillah hadir Bu Yani, sahabat setia kami. Juga teman-teman dari Linmas, dari FPRB, juga dari Tunggul Nogo, dan juga dari Ketua LPMK, alhamdulillah juga rawuh, dan seluruh Pamong Kelurahan Caturharjo. Puji syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang banyak berikan nikmat kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul di pendopo Kelurahan Caturharjo untuk melaksanakan giat malam puncak dan penutupan Caturharjo Fair 2024. Kami sangat berterima kasih atas support dan kehadiran panjenengan semua. Insya Allah ini adalah wujud amal bakti, amal soleh kita semua untuk kemajuan Caturharjo dan untuk kesejahteraan seluruh warga Caturharjo. Kami sangat berterima kasih juga untuk seluruh pelaku UMKM yang sudah bersedia dan ikut serta meramaikan acara ini. Ini adalah ikhtiar kita bersama, karena kita tahu momentum Lebaran adalah momentum yang sangat bagus untuk kita menjalin silaturahmi dan juga kita ada rezeki. Pemudik yang datang ke wilayah kita ternyata cukup banyak sekali. Kalau tidak kita adangi dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, maka kita hanya sebagai penonton. Alhamdulillah 2 tahun ini Caturharjo mengadakan giat yang mana bisa menampung para pelaku-pelaku usaha yang ada di wilayah kita, dan insya Allah ini adalah bisa menggerakkan ekonomi yang ada di wilayah Caturharjo. Kalau kita lihat dari laporan Pak Idarti tadi, dari sekitar 366 itu kalau tadi kita estimasi omset minimal aja yang kemarin kita survei hampir 600 sampai 700 ribu. Ini perputaran uang yang ada itu di atas 2,7 miliar. Itu hitungan paling kecil. Jika kalau kita hitungan besar kita mungkin di atas 3 miliar omset yang ada di Caturharjo Fair ini. Ini adalah uang yang cukup besar dan bisa masuk ke wilayah Caturharjo. Sehingga ini adalah insya Allah bisa menggerakkan perekonomian di wilayah Caturharjo. Kita sangat berterima kasih dan mohon dukungan, mohon support supaya ke depan nanti Caturharjo bisa juga menjadi kelurahan trainer, dan juga insya Allah kita Caturharjo sekarang sudah menjadi kelurahan rintisan budaya. Dan kita juga nanti bersama-sama untuk kelurahan atau desa wisata insya Allah sudah ya. Dan sehingga tinggal ke depan arah kita menjadi kelurahan budaya, bahkan nanti insya Allah menjadi kelurahan mandiri budaya prima. Mohon dukungannya, dan insya Allah
kita bersama-sama membangun Caturharjo menjadi yang lebih baik lagi. Itu tidak lepas dari dukungan dari seluruh warga Caturharjo, juga dari Pak Buskal, matur nuwun sangat supportnya. Insya Allah kita bersama-sama membangun Caturharjo menjadi Caturharjo yang lebih maju, Caturharjo yang lebih sejahtera. Kami juga mohon dukungan dari Romo Penewu, juga Romo Sekda, dan seluruh dinas yang ada supaya membimbing kami untuk ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih maju. Insya Allah kita siap, apalagi Kelurahan Caturharjo sudah menjadi kelurahan di pengelolaan sampah dan tahun ini juga mendapatkan fasilitasi TPS 3R yang ada di Tanah Kas DC yang di Gunung Lor. Kami buktikan dan kami tekankan kepada panitia Caturharjo Fair, buktikan bahwa kita layak mendapatkan predikat kelurahan mandiri pengelolaan sampah, sehingga Caturharjo Fair walaupun sebegitu rame ini harus bersih. Terbukti setiap pagi hari kita lewat pasti lingkungan alun-alun ini pasti sudah bersih. Dan kita apresiasi kinerja dari seluruh panitia, Bungkal juga Pok Wes Tunggul Nogo yang sudah membantu di masalah persampahan ini. Insya Allah sampah yang ada di alun-alun Caturharjo Fair ini sudah kita pilah, yang laku jual nanti Bungkal, dan yang residunya kita selesaikan di laboratorium pengelolaan sampah yang ada di Surabaya. Insya Allah tidak ada lagi sampah yang keluar dari wilayah Caturharjo dan selesai bahkan untuk penanganan residunya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Sekali lagi apresiasi kepada seluruh pedagang pelaku UMKM yang ada di Caturharjo, dan juga matur nuwun sangat support dan bimbingan dari Bapak Sekdan dan seluruh dinas yang ada, juga dari Pak Penewu. Dan akhir kata, banyaklah mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak. Mohon maaf, kelupaan mohon kepada Bapak Sekda untuk nanti menutup acara Caturharjo Fair ini. Matur nuwun. Terima kasih kepada Bapak Lurah Caturharjo, beliau Bapak Haji Wasdianto SSI atas sambutan yang diberikan. Acara selanjutnya yakni sambutan oleh Sekda Kabupaten Bantul sekaligus menutup secara resmi Caturharjo Fair 2024. Untuk itu kepada beliau Bapak Agus Budi Raharjo dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, salam sehat, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati segenap korban Pinkap Kapanewon Panda, hadir Pak Panewu, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek Panda. Yang saya hormati Pak Lurah Caturharjo beserta Ketua Tim Penggerak PKK Caturharjo yang di dalam bulan April ini sudah 2 kali nyuguhi saya mie letek. Yang saya hormati Ketua Panitia Caturharjo Fair 2024, yang saya hormati Ketua Bamuskal dan seluruh jajarannya. Yang saya hormati Kepala Puskesmas Pandak 2 atau Wakili hadir Mbak Wuryani, ini mantan anak saya waktu sebelum ke Pandak. Yang saya hormati segenap pamong Caturharjo Panda dan segenap teman-teman dari Kapanewon Panda, tadi disebut tadi Panewanom dan seluruh jajarannya. Oh, Panewanom bekas. Yang saya hormati teman-teman saya, Pak Kabak Hukum, yang notabene juga konco SMA Pak Lurah. Jadi undangannya loro.
Satu sebagai kabak hukum, yang kedua sebagai konco SMA reuni niru-niru wong mudik gandeng ranting ujian terus gawe acara dhewe Pak Lurah. Kira-kira mergone jane ming mergo konco SMA. Yang saya hormati Kepala DLH, Hatim Wakili, Mas Rudi. Yang saya hormati Kepala KUKM PP, Hatim Wakili, mantan Panewanom Panda, Mas Dendi. Dan mohon izin saya juga ngajak sahabat saya yang mewakili Kepala BKP SDM, Mas Reswanto. Itu pejabat BKP SDM, jadi nek Pak Lurah ra hubungane, tapi nek kanca-kanca PNS ra hubungane. Dan yang saya banggakan pemain musik dan penyanyinya yang tadi sudah ngiringi Pak Lurah luar biasa. Nanti Pak Lurah mesti nyanyi terus sampai saya pulang. Justru alhamdulillah malam ini saya bisa hadir bersama panjenengan semua berkumpul di pendopo ini. Dan sekali lagi beberapa waktu yang lalu saya juga hadir di pendopo ini bersama Kanjeng Yudo dan lain-lain, dan diakhiri dengan militer. Barkuwi taraweh keliling yuk diakhiri dengan militer. Doa saya malam ini tidak diakhiri militer. Oke, Bapak Ibu sekalian kami hormati, terkhusus kepada Ketua Panitia dan Pak Lurah serta seluruh jajaran teman-teman dari Catur Harjo dan terutama munggahnya naiknya di Kapanewon Panda. Kami atas nama pemerintah Kabupaten Bantul tentu yang pertama apresiasi yang luar biasa terkait dengan diselenggarakannya Catur Harjo Fair yang kedua tahun 2024. Saya keinginan yang kedua karena yang pertama itu saya juga diundang Pak Lurah ning ngapunten boten saged sowan. Akhirnya Pak Kabak Hukum sing makili saya. Dicedak karo kanca reuni nek ra teko ora penak. Lah makanya malam ini saya dengan sama teman saya Mas Aris Masikin nek aku ra teko kok mrene jadi pengurus. Meskipun ya sajane surat bergenengan aku terus pamit terus ibune sama dengan Pak Lurah naranya dol ibune mudah repot yang omah pamit ibune iki piye ya tadi karena malam ini kebetulan barengan 40 hari kakak saya gitu kan, terus bagi tugas saya tak dari Pak Lurah tampilkan pintu ya masalah. Oke, Bapak Ibu sekalian kami hormati, mohon maaf sambil berseloroh supaya kita tambah akrab. Oh ya, juga yang belum saya sebut Mbak siapa? Lydia, ya, Lydia karo kenalan itu. Besok saya pengen MC ini radio variatif kan undang ini aja. Oke, jadi ini apresiasi tentu kami atas nama pemerintah Kabupaten Bantul apresiasi tentu utamanya oleh grupnya Mas Dendi KUKM PP bahwa Catur Harjo berhasil menyelenggarakan Catur Harjo Fair yang kedua dengan hasil yang sangat baik. Tadi sudah dilaporkan minimal selama gelaran 7 hari ini perputaran uang di Catur Harjo Fair itu elek-elek atau sidik-sidiknya mencapai 2,7 miliar. Tadi belum ditangani, saya pikir sekarang minta terus dari teman-teman semua. Ini pencapaian yang luar biasa bagi sekelas fairnya atau pasar malamnya dalam durasi waktu yang 1 minggu 2,7 miliar. Ini adalah suatu gerakan inovasi yang menurut saya sangat sesuai untuk menangkap peluang di mana saat ini orang-orang yang punya uang itu karena duit tuh paling orang nyelengi terus kemudian duit sangu pada momentum mudik pulang. Artinya apa?
pulang kampung atau mudik itu tentu akan membawa berkah uang beredar di daerah. Salah satunya adalah daerah istimewa Yogyakarta dan juga Bantul, itu ada uang beredar yang jauh daripada biasanya. Nah makanya nek uang beredar dibawa dari Jakarta ke Bantul, mestinya ya ayo dimanfaatkan uangnya itu benar-benar beredar di wilayah Kabupaten Bantul, di wilayah Catur Harjo. Untuk apa? Tentu kita harapkan itu bisa mendongkrak perekonomian masyarakat. Dan tadi juga kita coba uji petik dengan Pak Lurah. Oke, selama 1 minggu paling murah 2,7. Keyakinan Pak Lurah lebih tinggi lebih dari 3 miliar. Ini pencapaian. Yang kedua, rata-rata mereka pendapatan per malam itu di angka 600 sampai 700. Kira-kira juga dodolan orang berdino iso dodolan dengan omset segitu. Uji petik tadi yang dengan meja kecil, dodolan jus buah, kopi dan sebagainya tadi malam itu ya 400.000. Luar biasa nih, lek aku omsetnya 400.000, bandingnya 350.000. Wih nek umum bendino seperti itu, saya magang neng ini gelem kok magang karo Bapak Leno. Nanti kemudian modal 50.000, bandingnya 350.000. Saya khawatir Pak Lurah tiru-tiru saya gitu. Beli usaha rendalan, terima prei, terima dodolan. Ya, inilah gambaran bahwa kita pemerintah harus menyediakan atau harus memfasilitasi masyarakat supaya mereka punya ruang untuk meningkatkan omset usahanya, punya ruang untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan taraf ekonomi. Dengan demikian kita bisa meyakini bahwa angka kemiskinan masyarakat akan semakin turun. Angka pengangguran masyarakat akan juga semakin turun. Tingkat kesejahteraan masyarakat akan semakin naik. Dan yang kemarin selalu kita sampaikan pada saat musrenbang dan selanjutnya, Gini rasio kita juga tidak semakin ya kita bayangkan kalau tadinya mereka omsetnya 200 kemudian menjadi omsetnya 400, pasti akan mendapatkan rentang Gini rasio atau rasio Gini yang kemudian semakin meningkat. Jadi ini tentu ini sekali lagi kita apresiasi dan inovasi ini harus kita lanjutkan. Bahkan sesuai dengan uji petik tadi. Kalau mereka kemudian ini hanya pedagang musiman, terus Pak Lurah lagi memfasilitasi ini setahun sekali, ya meskipun omsetnya oke, kosok melirik ya bukan setahun sekali. Makanya tadi juga berharap bahwa Pak Lurah gue nganak ke Catur Harjo Fair gue orang setahun sekali. Nah iso setahun ping pamat pun apa dadak ping pisan. Ya tapi monggo dihitung. Cuman kita berharap dengan agenda seperti ini, Catur Harjo Fair, pasar malam, atau apapun namanya, itu kemudian kita kemas untuk meningkatkan perekonomian UMKM-nya menjadi baik. Karena UMKM itu kita punya bakat banyak, punya varian-varian banyak, tetapi harus punya fasilitas supaya mereka dikenal, kemudian dirasakan dan kemudian dicintai untuk semakin berulang di belakang. Yang penting jangan kemudian justru kontraprestasi yang kita dapatkan, mereka menjadi konsumtif, kemudian menjadi pengeluarannya jauh lebih banyak, kemudian hanya karena fat, kemudian dia carane hutang atau dapat uang dari menghabiskan uang yang kebetulan harusnya untuk kepentingan sehari-hari untuk kegiatan. Tapi pastikan bahwa kegiatan ini justru menggalang masyarakat untuk
menjadikan Catur Harjo ini menjadi ruang usaha untuk usaha mereka. Jokor Bage kemudian ada keunikan dari Catur Harjo Fair berikutnya, Catur Harjo Fair ketiga, keempat, dan seterusnya, itu menjadi hal keunikan-keunikan yang mendatangkan para pengunjung dari luar Catur Harjo, pengunjung dari luar Padang, pengunjung dari luar Kabupaten Bantul, bahkan dari luar DIY. Coba kita gali keunikan apa yang ada di Catur Harjo yang kemudian kita blow up, kita naikkan. Ya, kita naikkan, kemudian mereka akan datang. Nah, itulah yang paling penting, bahwa ekonomi dari luar itu, uang dari luar itu yang masuk ke kita, sehingga di sini akan semakin sejahtera, sehingga perputaran uang semakin banyak, UMKM kita semakin berkembang, dan kemudian ekonomi masyarakat akan semakin baik. Saya kira pasti ada, dan pada saatnya pasti teman-teman panitia, Pak Lurah dan jajarannya, Bamuskal, dan mungkin juga embrio-embrio Bumkal bisa. Apresiasi berikutnya adalah gelaran Catur Harjo Fair yang serame ini. Laporan yang saya terima, dan ini dibenarkan oleh Mas Rudi yang mewakili daerah. Jadi malam ini padat, ramai, penuh dengan mungkin juga bekas makanan, sampah dan seterusnya. Ning sesuk-esuk resik kabeh. Saya kira ini juga tepuk tangan untuk Catur Harjo. Susah menyelenggarakan kegiatan seperti itu. Gak usah kita sebut, di beberapa waktu yang lalu ada tokoh nasional, selebritis nasional sekarang gitu, menyelenggarakan kegiatan rame, isuke geger sampah yang dini. Kemudian Pak Newu telepon saya, kemudian kita koordinasi dengan Polres, dengan Polsek yang memberikan izin, baru kemudian dibubarkan. Catur Harjo tidak. Dan Catur Harjo sudah mendeklarasi bahwa Catur Harjo mandiri pengelolaan sampah. Di beberapa waktu yang lalu sudah disampaikan di sini, Catur Harjo tidak lagi membuang sampah keluar dari Catur Harjo. Selesai di Catur Harjo. Ini ya prestasi luar biasa. Prestasi luar biasa yang kemudian diciptakan oleh Pak Lurah, diinisiasi oleh Pak Lurah beserta Bang Muskal, dan kemudian masyarakat mendukung. Ini pekerjaan yang tidak mudah, tetapi harus kita lakukan. Meskipun sekali lagi, kalaupun kita usaha pengelolaan sampah, Pak Lurah tadi juga sudah menyinggung sama saya, itu bisnis rugi. Jangan bayangkan hari ini bisnis sampah itu bisnis yang menguntungkan. Kalau Pak Lurah dahului bungkal, gawe bungkal mengolah sampah, itu bukan karena Pak Lurah ingin golek ganti urusan bisnis sampah. Tapi Pak Lurah ingin mengatasi masalah, ya supaya prosesnya dapat itu melalui bungkal. Tetapi itu pasti urusan subsidi. Nah, meskipun nanti ke depan kita juga bisa, setelah kesejahteraan semua meningkat, boleh jadi kita lakukan. Tetapi untuk hitung-hitungan paling kurang BEP ada tambahan untuk pengembangan. Tapi hari ini saya pastikan tidak boleh mencurigai Pak Lurah dan buka kalau mengolah sampah itu kemudian ada. Hari ini kita masih. Oke, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, saya kira beberapa hal itu yang bisa kami sampaikan supaya nanti setelah ini kita masih bisa ramah-tamah, masih bisa menikmati lagu-lagunya Pak Lurah lagi. Pak Lurah tadi sudah ngomong sama saya, sudah menyiapkan 2 album full malam ini. Pak Lurah nek kundur dhisik ora apa-apa, ya Pak Lurah tangan-tangane gitu. Ning kita ya ora. Pak Lurah paling setia nek setia mau curigai rada beda tipis. Bapak Ibu sekalian kami hormati, sekali lagi apresiasi kepada jajaran kelurahan dipimpin Pak Lurah dan Pak Muskal, dan terkhusus kepada panitia yang sudah menyelenggarakan dengan
lancar, sukses, dan aman. Paling penting juga hari ini penyelenggaraan event seperti ini di samping sukses, kemudian semuanya berjalan sesuai dengan rencananya dan aman. Aman itu menjadi penting karena saat ini kita seringkali mendengar banyak persoalan-persoalan yang berakhir dengan kekerasan bahkan pembunuhan hanya masalah-masalah sepele. Niatnya agawe becik, niatnya agawe peningkatan perekonomian ini hasilnya. Makanya Pak Lurah sampai hari ini Catur Harjo Fair yang kedua belum nagap dangdut. Saya ngerti bocorannya pasti mergo wedi nek ana kerusuhan, ana kekacauan. Sebetulnya bagus, itu juga ngeri-ngeri apa yang menjadi kepayaan teman-teman kita juga meningkatkan perekonomian kita itu menurutnya masih belum bisa mengamankan segala sesuatu. Mungkin ke depan kalau situasinya semakin aman, saya pikir kita variasinya bisa kita tingkatkan. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sekali lagi atas nama pemerintah Kabupaten Bantul mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas yang diselenggarakan agenda ini, dan mohon maaf apabila kami selama ini dalam melakukan fasilitasi supporting kepada Kelurahan Catur Harjo ada hal-hal yang kurang berkenan, dan sesuai dengan apa yang dimohonkan Pak Lurah, monggo dengan bersama-sama mengucap lafal hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dengan ini Catur Harjo Fair kedua tahun 2024 kita nyatakan ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sekda Bantul, Bapak Agus Budi Raharjo MKes, yang telah memberikan sambutan sekaligus menutup secara resmi Catur Harjo Fair 2024. Semoga dari evaluasi tersebut kita dapat bertemu lagi ke Catur Harjo Fair yang ketiga, yang keempat, dan selanjutnya. Untuk itu acara dilanjutkan, yakni acara lain-lain. Nah, menginjak acara lain-lain, di sini kita sudah ada dari New Angka 2 Daerah Pro. Untuk itu kepada Bapak Ibu yang hendak memberikan atau iya, sekarang giliran kita Mbak Cantik. Mbak siapa tadi? Mbak Widya ya? Iya. Ya, terima kasih waktunya Mbak Widya. Bapak-bapak ini. Kalau tadi yang kalau tadi yang memimpin acara Mbak Widya ya. Membawakan acara Mbak Widya. Sekarang giliran saya Mbak Widya ya. Mungkin Mbak Widya mau nyanyi juga boleh loh ya? Oh tidak, Bapak Sekda mau nyanyi, Pak Sekda? Monggo. Oh iya dong, Pak Lurah sudah mengawali loh. Monggo Pak. Monggo toh, atau perlu dijemput untuk berdiri Pak Sekda? Ya. Wah, ujian paling berat. Padahal belum dilaksanakan, jenengan sudah mengeluh toh Pak. Dilaksanakan dulu baru mengeluh. Oh paling raiso. Nanti kalau sudah berdiri pasti bisa Pak Sekda. Monggo lagunya Pak. Nah, dikasih waktu 2 jam kok Pak untuk mikir lagunya. Monggo. Iya, nanti kalau sudah berdiri pasti bisa Pak Sekda. Monggo, lagunya Pak. Monggo. Mau lagu pop boleh, keroncong boleh, dangdut boleh, campur sari boleh, semua genre boleh Pak. Monggo Pak Sekda, dicocokkan dulu nadanya seberapa, cocok bungkus Pak.
Ini paling megah nih puluhan ini lah. Iya, halo Pak Sekda. Agak sifat ya loh. Mau tepuk tangannya dong Bapak Ibu untuk Pak Sekda, belum nyanyi biar semangatnya. Oh. Ya, sate. Tarik nafas yang panjang dulu Pak Sekda. Baca doa sih. Doa dulu. Hari ini Pak Marman mau nyanyi dangdut. Iya, semua nanti diakses satu persatu Pak yang hadir malam hari ini ya. Dari depan nanti geser, nanti ke belakang semuanya nyanyi. Pak, dari situ tak kelihatan loh. Nanti di sini dari televisi nasional loh Pak, ada dari Indosiar, SCTV, semuanya. Waduh.
Oh, waduh, itu artinya apa toh Pak Sekda? Saya mau tak belajar sama sampean toh Pak Sekda. Kok ada lop-lope itu apa artinya Pak Sekda? Ya aku kan kepo, aku pengen ngerti artinya apa ngono toh ya. Ya, artinya apa itu Pak Sekda? Oh sini. Ini ya Pak Sekda monggo. Itu kan cerita seseorang. Karena saya berarti lelaki. Oh lelaki, Yang deh. tidak bisa berhenti jatuh cinta kepada seorang wanita. Oh begitu, kurang lebihnya gitu. Iya. Bisa berhenti jatuh cinta. Ya ngono kuwi saya tekan sebelum kuwi. Apakah itu pas nyanyi itu bayangannya Bu Lurah atau yang lain itu saya ngerti hanya Pak Lurah. Tapi mohon maaf itu tadi yang nyanyi bukan Pak Lurah, tapi Pak Sekda loh. Beda cerita loh Pak. Nek urusan hati nurani itu tidak boleh di blow up. Oh begitu ya. Perlu di silent ya Pak ya. Saya juga lupa saya tak bayangin sopo. Intermezzo saja dia Pak J, bercanda dia Pak J ya. Monggo setelah Bapak Sekda siapa lagi Pak Lurah? Selanjutnya siapa Pak Lurah? Jadi sebaiknya Pak Parman atau Pak Peneru. Iya. Nanti semuanya nyanyi kok, tinggal urutannya saja. Monggo. Sebetulnya tadi yang habis Pak Sekda Iya. itu sebenarnya kita pengen nyanyi jangan salah nilai. Oh iya. Terus. Pak biar dinyanyikan Pak Parman itu. Oh iya, monggo. Lagunya bebas kok Pak. Jangan niatnya pengen menyenangkan hati. Nyanyi itu membuat hati kita gembira. Jangan hanya karena mikir lirik lagunya apa, lagunya belum apa-apa, malah nanti jadi beban pikiran Pak. Wah, ya Pak, cari lagu yang sekiranya sudah menguasai saja. Apa Pak? Pak sinten Pak? Bapak Kabak Hukum ya, Bapak Suparman. Oh, Bapak Suparman itu? Iya. Oh, yang pakai baju seksi itu ya Pak ya? Iya. Sampai kalau Superman itu kan celananya di luar, kalau sampai gimana Pak? Bercanda dia. Pokok Pak lagunya apa Pak? Biasa ini lombanya naik daerah atau pangkat ya. Berarti pas pelajaran itu jenenge izin ya Pak Ji. Lagunya apa monggo? Sugeng dalu Pak Suparman. Sepiro ini. Nah sepiro Pak? Salam-salam. Pertanyaannya Bapak Suparman itu wow sekali loh. Sepiro ini. Lah kira-kira sepiro Pak? Dokumentasi dari mana-mana gitu ya. Amin. Kau selalu berdunia. Diriku tak pernah memahami selalu curiga ada yang lain dan kudugakan cintamu. Jangan kau selalu berlalu dengan semua sikap diamku. Jauh di dalam lubuk hatiku terukir indah namamu. Mengapa masih saja kau ragukan diri? Ketulusan hatiku ku bersabarkan hanya untukmu.
usia 90-an. 90-an ya. Iya, iya. Yo, sesuai umur sampean, Pak. Oh, ya. Terima kasih ya, Pak ya. Diminta kembali atau tak kembalikan, Pak? Oh, enggak. Oh ya. Atau Mbak Ida carikan tambahan lagi, Bu. Oh, iya, iya. Makanya mau tak kembalikan ke Bapak gitu. Biar nanti dikembalikan saya kalau Bu Lurah. Iya. Monggo Bu Lurah. Silakan monggo Bu Lurah. Suatu kehormatan Bu Lurah, monggo itu request dari Mbak Lurah tercinta loh. Iya, Bu. monggo. Nanti setelah semua nyanyi ya. Sekarang duet kerinduan sama Pak Lurah. Ayo Pak, yo berdiri Pak. Sudah sampai sih Pak. Berdirinya langsung cepat ini Pak. Ayo Pak, yo sudah sampai di Bogor. Izin ya Pak nggih. Satu. Agak di sini dulu.
beli besok kalau di Pemda Bantul mau request Boleh, kita siap. boleh Pak, boleh. Vendornya Pak Lurah langsung. Iya. Ini lagu kerinduan bukan kelingguan ya. Ngapunten Pak Sekda, Pak. Ya, monggo untuk masukan jogetnya. Biasa dari RT mau yang joget silakan. Ya. Dikerjain juga.
Nek ora apa-apa, bolo dhewe. Nggih, matur nuwun monggo. Ya punten Pak Lurah. Ibu terlalu bersemangat. Ya. Satu kehormatan. Iya, Mbak Endang. Di sana. Iya, monggo Pak Aris. Oh ya, silakan berdiri Pak Aris. Atau perlu dibantu? Oh ya, yo. Oh digandeng, perlu digandeng. Ayo bisa jalan sendiri yo, malah hilang. Oh iya, terima kasih Pak Sekda. Nggak usah repot-repot loh Pak, aku nggak enak kemana kayak gini. Lagunya apa Pak Aris? Kehilangan firman. Nyanyinya di sini atau di sana Pak Aris? Atau mau langsung pulang Pak Aris? Bercanda. Firman, kehilangan firman. Sewu Bapak Ibu, Tiban Sampur. Semangat Pak Aris. Ya, kita calling dance dari Daging, duet dari Bulungan bersama Bapak Lurah. Kita kembali ke pop koleksi dari Firman. Ada kehilangan bersama Bapak Aris. Kisah
alias berdiri. Setelah berdiri menuju ke musik Pak. Setelah menuju ke musik nanti manggil saya ya Pak. Mau duet atau sendiri gitu. Oh duet apa lagunya judulnya? Apa-apa saja. Lagu judulnya apa-apa saja sudah ada belum ini Pretan dan Pak Yan ini. Aduh, ya sampai dia mau nyanyi kok tanya apa-apa aja lah. Mana tak nyanyi jubrak suang terus gimana jenengan? Nyanyi monggo jenengan mau nyanyi. Biasa nyanyi. Nanti saya ajari Pak, tenang aja ada tulisan di sana loh Pak. Kandas. Tolong untuk itu kandas. Apa sudah asisten kok piye? Tolong lisnya kandas. Malah baru ini. Bayang penyanyi saya Oh, lah kok sampean seneng ngintil toh, Pak? Yo aja begitu toh. Jangan begitu. Duet lagunya ya, Pak. Dia jam menjadi
Oke, siap. Siap. Alah, Mbak, tak kira Mbaknya aja, biar saya mau nyanyi gitu loh. Oh nanti kalau sudah selesai acara ya Mbak Yo, nggak ada tamu itu terus nyanyi ya Mbak Yo. Ah mas, kok udah aku kalah, udah aku ngapain? Soalnya ayu Mbak suaranya apa Mbak aku minder sih ada permintaan lagu, saya dikasih kesempatan satu lagu lagi. Apa Pak lagunya? Oh terserah saya, lagu pop, dangdut, roncong, dangdut, pop, apa Pak? Dangdut, campur sari, judulnya apa Pak? Layak kangen, oh laksanakan, yuk. Oh sampai anak duet sama saya juga boleh loh Pak, yuk. Layak kangen, pokoknya senjata itu bertanggung jawab. Nek orang yang minta unyak-unyak loh Pak, sampai terbawa mimpi loh nanti. Kalau nyanyi, oh cuma dengerin aja Pak. Nanti nek sampai terngiang-ngiang terbawa mimpi loh Pak. Oh gitu aja. Oh ya yois. Ya ada layak kangen dari Didi Kempot. Ya, kagem Bapak sinten tak yo sewu paring asma Pak. Bapak Didi Ahmadi dari Ketua Paguyuban Kabupaten Warga Kabupaten Bantul. Loh padahal Ketua Paguyuban loh padahal. Ayo Pak nyanyi Pak. Oh